Wanita menikahi 8 pria, kabur bawa uang mahar. Namun buayai, wanita berusia 32 tahun diduga telah menikahi lebih dari 8 lelaki dan kabur membawa uang mahar yang ia dapatkan. Prasan Tiamniam, lelaki yang menjadi salah satu korban, mengatakan bahwa 4 hari setelah pernikahan mereka, wanita itu membawa maharnya sebesar 200.000 baht atau hampir setara dengan 80 juta rupiah. Diduga, namun telah menikahi beberapa orang lelaki dengan berbagai cara, dari berkenalan di Facebook hingga mengaku bahwa dirinya hamil. Setelah pernikahan, dirinya akan menghilang dengan berbagai alasan. Mahar yang ia dapatkan juga tidak sedikit. Diperkirakan dari satu pernikahannya saja, namun bisa mendapatkan 80 hingga 200 juta. Jumlah yang fantastis. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan jumlah korban dapat terus bertambah. Kini polisi masih dalam tahap penyelidikan. Masih belum jelas sudah berapa banyak pria yang telah tertipu oleh Namon. Dilansir melalui Coconut Bangkok, pada bulan Agustus saja, ia sudah menikahi 5 orang lelaki yang berbeda. Bisa dibayangkan berapa banyak mahar yang telah ia bawa kabur. Polisi juga telah mendatangi kediaman orang tuanya, namun tidak berhasil menemukannya. Hingga kini belum diketahui di mana tepatnya keberadaan Namon. Wah, para pria harus hati-hati ya, jangan mudah tertipu. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Penipuan umroh murah first travel. Ibadah umroh adalah salah satu ibadah yang dijalankan umat muslim. Kini banyak jasa yang menawarkan ibadah umroh dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satunya adalah first travel. Namun ternyata murah belum tentu terpercaya ya. Banyak jemaah yang tergiur dengan harga yang ditawarkan oleh first travel, yang memang pamornya sudah cukup dikenal. Pasangan suami istri Andika Surahman dan istrinya Anissa Hasibuan yang merupakan pemilik jasa ini dikabarkan memiliki harta yang berlimpah lewat bisnis mereka. Selain bisnis ini, Anissa juga cukup dikenal namanya di dunia fashion. Dirinya merupakan salah satu desainer kondang Indonesia. Debutnya dalam New York Fashion Week membuat namanya makin dikenal. Lewat laporan Liputan 6, terkuak fakta bahwa rata-rata jemaah yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh first travel adalah polisi dan pengacara atau orang-orang dari golongan elit. Gaya hidup pasangan ini kini menjadi perbincangan publik. Lewat foto-foto mereka di media sosial, masyarakat dapat melihat mobil mewah dan juga barang-barang bermerek ternama yang mereka miliki. Belum lagi mereka juga sering jalan-jalan ke luar negeri. Jamaah yang merasa tertipu karena tidak bisa berangkat umroh pun sangat menyayangkan hal ini. Sejumlah calon jemaah umroh korban penipuan agen perjalanan first travel pun marah dan bingung karena uang mereka juga belum kembali. Bahkan juga masih ada paspor dan dokumen lainnya yang belum dikembalikan. Dilansir dari Kumparan, rata-rata korban mengaku sudah menyetorkan uang sekitar 15 juta rupiah untuk berangkat umroh. Sedangkan jumlah korban jemaah sendiri mencapai sekitar 35.000 orang. Hingga total kerugian seluruhnya hampir mencapai 500 miliar rupiah. Pasangan suami istri ini akhirnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus di Kompleks Gedung Kementerian Agama Jakarta. Keduanya ditahan karena menjanjikan menawarkan umroh dan dikenakan pasal 55 Jungto pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tukang tipu mencukur bulu kucing kampung dan menjualnya sebagai kucing ras Sphinx. Pencinta binatang yang membayar $700 Kanada untuk kucing Sphinx sangat kaget ketika anak kucing kemudian tumbuh bulu. Cerita Joan Dick mendorong orang lain yang telah ditipu dengan cara yang sama untuk maju. Menunjukkan setidaknya ada peternakan nakal yang mencukur kucing kampung dan menjual mereka sebagai Sphinx. Insiden dimulai ketika dia setuju untuk membeli Flat, anak kucing dari peternakan kucing yang tinggal lebih dari 300 mil jauhnya. Tidak masalah, kata penjual, temannya yang akan mengantarkan kucing kecil. Tapi ketika Flat tidak bisa akur dengan kucing lainnya, ia menjualnya kepada orang lain. Pemilik Flat yang sekarang sedih melihat Flat benci dielus dan menghabiskan banyak waktu menangis, sehingga dia membawanya ke dokter hewan. Dokter hewan mengatakan Flat memiliki luka-luka pada kulit disebabkan oleh luka pisau cukur atau gel penghilang rambut dan ekornya menjadi terinfeksi. Wanita membawa Flat pulang dan sekitar seminggu kemudian tubuhnya tumbuh bulu oranye. Panggilan ke penjual tidak dijawab karena teleponnya kini sudah tak dapat dihubungi. Dua wanita lain berkata mereka juga korban penipuan kucing tak berbulu. Salah satu wanita mengatakan dia pikir dia untung ketika dia membeli Sphinx seharga $650 karena mereka biasanya seharga hampir 2 kali lipat. Tetapi dalam beberapa minggu anak kucing ditutupi bulu hitam.
Perempuan memperingatkan bahwa kisah-kisah mereka harus dijadikan pelajaran kepada orang lain dan menyarankan pada pembeli jika penjual tidak mau Anda datang ke rumah mereka, maka kesepakatan mungkin terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Masih ingat Dimas Kanjeng? Ia kembali beraksi. Dimas Kanjeng taat pribadi, sang pengganda uang kembali beraksi dalam video yang dibuat dan direkam sendiri oleh pengacaranya di sebuah ruangan rahasia. Dimas Kanjeng ditahan sejak tahun 2016 sebagai tersangka dari 2 pembunuhan 2 mantan pengikutnya. Kejahatan ini terpaksa menyeretnya ke meja hijau. Selain kasus pembunuhan, ia juga dituduh melakukan penipuan setelah video yang memperlihatkan ia duduk di kursinya dan secara ajaib ia mengeluarkan uang. Namun anehnya kekuatan Dimas Kanjeng tidak muncul semenjak ia dipenjara. Ia mengeluh sakit kepala ketika reporter memintanya untuk menunjukkan ilmu gaibnya. Pada tanggal 19 Juli 2017, pengacara Kanjeng Dimas memperlihatkan video bukti bahwa kliennya benar-benar mampu menggandakan uang. Dalam video tersebut ditunjukkan cara Kanjeng Dimas menggandakan uang dari balik tubuhnya. Pengacaranya juga mengatakan bahwa video ini nyata, tidak diedit, dan dia berada di sana ketika itu terjadi. Uangnya juga asli dan bisa dibelanjakan. Namun ketika reporter bertanya video itu direkam di mana, pengacaranya hanya mengatakan bahwa itu ruangan rahasia. Ya, namanya juga pengacara, pasti ada saja alasannya demi membela klien. Pengacara Dimas Kanjeng menambahkan bahwa kliennya menggunakan uang hasil penggandaan tersebut untuk membayar 16 kuasa hukumnya termasuk dia. Namun tampaknya video bukti tersebut malah jadi viral. Takutnya semakin banyak orang akan tertarik dengan uang cepat, dengan senang hati akan menjadi pengikutnya. Padahal logikanya menggandakan uang itu tidak mungkin terjadi. Jelas-jelas yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng ini adalah penipuan. Tapi ya bagaimana lagi, ternyata masih banyak pengikut Dimas Kanjeng yang percaya dan turut hadir di pengadilan. Kita tunggu saja vonis dari pengadilan kasus Dimas Kanjeng ini di tanggal 1 Agustus 2017 nanti. Turis di Bali dihipnotis Gucci, diimingi enteng jodoh. Seorang turis asal Ciamis, Jawa Barat tertipu jutaan rupiah di Kuta Bali pada tanggal 7 Agustus lalu. Ia tergiur iming-iming Gucci yang katanya bisa mendatangkan rejeki dan enteng jodoh. Anissa, wanita 30 tahun ini sedang berjalan-jalan sendirian di kawasan Kuta sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah. Ketika tengah berbelanja, tiba-tiba ada 2 pria yang tidak dikenal datang dan menawarkan benda-benda antik. Mereka mengajak Anissa ke restoran untuk berbincang. Mereka menunjukkan 2 buah Gucci kecil dan di dalamnya terdapat batu giok merah menyala. Mereka menyebutkan bahwa Gucci itu memiliki daya magis yang bisa memperlancar rezeki dan enteng jodoh. Entah ia terhipnotis Gucci itu, Anissa menyanggupi ketika pelaku meminta kartu ATM serta nomor PIN. Lantas keduanya pergi. Sesampainya di rumah, Anissa baru sadar kalau ATM ia serahkan kepada pelaku. Begitu dicek rekeningnya, terdapat penarikan tunai sebesar Rp4.650.000. Anissa merasa terpedaya. Ia langsung melaporkan kasusnya ke Polsek Kuta. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Jadi hati-hati kawan, jangan mudah terjebak iming-iming orang asing dan jangan pernah memberikan kartu ATM Anda sembarangan.